Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 70, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Sisil menemui Luna untuk kerja sama proyek yang Sisil katakan saat itu. Manajer Luna, aku sudah menentukan waktu dan tempatnya, dia meminta kita untuk segera pergi ke sana. Saat pukul 3 siang Sisil datang ke ruangan Luna untuk menyampaikan hal ini. Baiklah, Luna mengangguk mengiyakan, dia membereskan dokumen di atas mejanya dan keluar bersama Sisil. Manajer Luna, mobilmu bagus sekali. Saat berada di depan mobil Luna, Sisil memujinya. Luna hanya tersenyum, mobil Audi A6 ya memang seperti ini, tidak bisa dibandingkan dengan bil mewah, tetapi jika dibandingkan dengan mobil dalam negeri maka terlihat jauh lebih baik. Di mana kita akan bertemu dengannya? Luna bertanya setelah masuk ke dalam mobil. Hotel Ceremoy. Sisil menjawab. Luna mengangguk mengiyakan dan melajukan mobilnya ke Hotel Ceremoy. Hotel Ceremoy berada di sebelah utara kota Yuzoda. Jika jalanan macet maka membutuhkan waktu setidaknya 40 menit. Pukul 4 sore mereka berdua akhirnya sampai di bawah gedung Hotel Ceremoy. Mereka berdua masuk ke dalam dan membiarkan satpam untuk memarkirkan mobilnya. Sisil menelpon seseorang yang akan mereka temui dan meminta agar mereka langsung naik ke atas. Mereka langsung menuju ke ruang pribadi yang sudah dipesan sebelumnya, dan Sisil melihat jika ada sosok laki-laki bersama dengan klien yang mereka temui. Dia berpikir jika laki-laki itu adalah asisten Misdar, jadi dia tidak begitu memperdulikannya. Manajer Misdar ini adalah manajer Luna, manajer Luna ini adalah manajer Misdar yang aku katakan padamu. Sisil memperkenalkan mereka. Manajer Luna, mari silahkan duduk. Misdar menyapa Luna dengan ramah. Halo, apa kabar? Luna mengangguk mengiyakan kemudian menarik kursi untuk dia duduki. Ini adalah Direktur Bara dari perusahaan kami. Direktur Bara mendengar jika manajer Luna akan datang kemari untuk membicarakan masalah itu, jadi beliau sangat menghargai dan menyempatkan untuk hadir. Misdar menjelaskan dengan senyum sopan. Halo, apa kabar? Direktur Bara tersenyum kepada Luna dan tatapannya terarah kepada Luna kemudian menyodorkan tangan dengan sangat sopan. Halo Direktur Bara. Luna juga menyodorkan tangannya meraih sodoran tangan Direktur Bara. Manajer Misdar minta pelayan untuk menghidangkan makanan untuk kita, kata Direktur Bara. Melihat tatapan mata Direktur Bara yang memandang Luna dengan berbeda, Sisil merasakan perasaan tidak baik dalam hatinya. Dia sudah menggeluti pekerjaan ini selama bertahun-tahun dan dia juga sudah bertemu dengan macam laki-laki, jadi penilaiannya sudah sangat tajam dan bisa paham akan tatapan dari seseorang. Dia pada awalnya mengira jika Direktur Bara hanya seorang asisten dari Misdar, dan tidak begitu memperhatikannya. Tetapi tidak disangka ternyata orang itu adalah atasan Misdar dan sengaja datang untuk bertemu dengan mereka berdua. Dia tiba-tiba merasa menyesal dalam hatinya, jika hal ini membuat Luna diperhitungkan oleh mereka maka nasibnya di perusahaan benar-benar tamat. Jangankan naik jabatan, tidak dipecat saja sudah sangat untung. Makanan dengan cepat disajikan di atas meja dan Direktur Bara tidak henti-hentinya menawarkan anggur. Direktur Bara, maaf sekali, hari ini aku sedikit tidak enak badan dan tidak bisa minum. Aku benar-benar minta maaf. Setelah minum satu gelas Luna menolak untuk minum lagi. Manajer Luna, jika seperti itu maka akan terlihat tidak tulus. Kamu lihat, demi mendapatkan kerja sama dengan perusahaan Presdir Bara Andreas sampai datang sendiri ke sini. Bisa dibilang Direktur Irfan meminta kalian untuk menangani hal ini karena percaya kepada kalian, tetapi Presdir kita sedikit pemilih dan tidak mempermasalahkan begitu banyak hal. Jika kamu berbuat seperti ini maka sama saja kamu tidak menghormati Direktur Bara Andreas. Misdar berkata dengan tidak begitu senang. Luna terlihat mengerutkan keningnya, dia juga tidak bodoh cara Direktur Bara Andreas memandanginya terlihat jika dia memiliki niat lain. Dan juga saat meminum gelas pertamanya tadi, hal itu benar-benar terlihat jelas. Direktur Bara Andreas, manajer Luna memang sedikit tidak enak badan beberapa hari ini, aku akan menggantikannya untuk minum. Sisil terlihat jika Misdar memaksakan kehendaknya dan dia langsung beranjak dari tempat duduknya dan meraih gelas meneguknya menggantikan Luna. Sisil, jika begini kamu sama saja mempermainkanku. Direktur Bara Andreas berkata sambil menatap Sisil.
Direktur Bara Andreas, jangan berkata seperti itu, kalau begitu aku akan meminum 3 gelas sebagai hukumannya. Sisil tersenyum sambil menuangkan minumannya ke dalam gelasnya. Sisil menenggak habis 3 gelas minuman kemudian Misdar berkata, Nona Sisil, yang dimaksud direktur kami adalah jika kamu masih belum pantas mengajaknya bersulang. Sisil seketika tercengang dan hatinya begitu kesal, tetapi sebagai seseorang yang sudah bertahun-tahun menggeluti pekerjaan ini, dia dengan cepat bisa mengontrol kembali sikap dan perasaannya. Iya, benar, di sini hanya manajer Luna yang pantas untuk mengajak direktur Bara Andreas untuk bersulang, tetapi manajer Luna sedang tidak enak badan dan direktur Bara Andreas adalah orang yang berhati lapang, pasti akan memaklumi manajer Luna yang tidak bersulang untuknya. Sisil tersenyum canggung. Terlihat jika direktur Bara Andreas menyipitkan kedua matanya, Misdar yang melihat hal itu membuatnya menggebrak meja dengan keras, beranjak dari tempat duduknya dan berkata dengan emosi, Sisil, kamu hanya seorang pegawai kecil dan kamu berani menilai direktur Bara Andreas kami. Sisil begitu terkejut, dia mengetahui jika Misdar memiliki niat untuk membuat mereka berdua mabuk, tetapi dia tidak mengira jika Misdar secepat ini sudah terpancing. Sudah, hari ini seperti ini saja, aku lihat jika direktur Bara Andreas tidak berniat untuk membicarakan kerja sama, kalau begitu lupakan saja. Luna berkata dengan tidak senang, dia beranjak dari tempat duduknya dan bersiap untuk pergi. Kalian ingin pergi begitu saja, apa kalian ingin mempermainkan direktur Bara Andreas? Misdar berkata dengan dingin, kalian yang tidak tulus, dan kita juga sudah datang kemari dan kalian mengatakan jika kita mempermainkan kalian. Luna berkata dengan mengerutkan keningnya. Kita bahkan belum mulai membicarakan kerja sama kita dan kalian sudah ingin pergi, bukankah itu sama saja kalian ingin mempermainkan kita? Misdar menjelaskan, baiklah kalau begitu, aku sudah melihat berkas yang kalian bicarakan dengan Sisil, dan kami merasa tidak ada masalah. Jika sudah tidak ada masalah kalau begitu tanda tangani saja, jika masih ada masalah maka tidak perlu dibicarakan lagi. Luna menjelaskan singkat, Luna, sikapmu yang seperti ini tetapi masih meminta kita untuk tanda tangan, kamu benar-benar polos. Apa kamu menganggap kita bodoh? Misdar tersenyum sinis. Kalau begitu maka sudah tidak ada yang bisa kita bicarakan, Sisil, ayo kita pergi, mengenai hal ini aku akan memikirkan caranya agar kamu bisa menggantinya. Setelah mengatakan itu Luna langsung bersiap untuk meninggalkan ruangan. Mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk membicarakan kerja sama ini, niat mereka berdua hanya ada pada Luna dan Sisil. Kalau begitu apalagi yang harus dibicarakan, nilai kerja sama kali ini memang tidak sedikit tetapi dia tidak akan kehilangan batasan yang dia miliki hanya demi sebuah kerja sama dengan klien. Mereka baru saja membuka pintu tetapi melihat dua orang laki-laki yang berdiri di depan pintu melihat mereka dengan tatapan yang begitu dingin. Mereka begitu terkejut dan membuat ekspresi di wajah mereka terlihat begitu tidak mengenakan. Direktur Bara Andreas, apa maksudnya ini? Luna berbalik dan melihat Direktur Bara Andreas dengan tatapan tidak bersahabat. Apa maksudnya? Kalian sudah menyinggung Direktur Bara Andreas dan kalian ingin pergi begitu saja. Kalian anggap Direktur Bara Andreas apa? Misdar tersenyum sinis. Aku sedikit tidak enak badan dan tidak bisa menemani kalian minum. Kalian menganggapnya jika aku menyinggung kalian. Pemikiran macam apa itu? Luna bertanya dengan geram. Luna, kamu juga tidak mencari tahu siapa sebenarnya direktur kami. Kalian hanya pegawai kecil tetapi tidak memperlakukannya dengan tidak baik. Bagaimana kelak direktur kami akan menghadapi kalian? Misdar berkata sinis. Seketika ekspresi di wajah Susil terlihat berubah. Dalam hatinya dia merasa takut, kemudian dia membisikkan sesuatu di telinga Luna. Manajer Luna, Direktur Misdar itu mungkin sebenarnya dia adalah keluarga Bara Andreas. Dia adalah putra dari keluarga Andreas. Ada desas-desus jika dia begitu berambisi, pandai menggertak dan mengontrol begitu banyak perusahaan besar dan sering menindas mereka yang lemah. Bara Andreas. Ekspresi di wajah Luna sedikit berubah. Tentu saja dia pernah mendengar akan hal ini. Dengar-dengar 5 tahun lalu ada seorang perempuan yang dipaksa untuk berhubungan dengannya. Dia tidak bisa berpikir lagi dan kemudian terjun dari lantai 2. Tapi setelah itu tidak ada yang terjadi. Dapat dilihat jika kekuatan keluarga Andreas benar-benar besar hingga bisa menguasai kota Tokyo. Manajer, kamu keluarlah dulu, nanti kamu meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkanku. Sisil memberikan kode isyarat dengan mengedipkan matanya kepada Luna. Dia menguatkan tekadnya dan memanfaatkan kedua laki-laki yang tidak memperhatikan mereka, langsung menendang dengan kedua kakinya secara bergantian.
Mereka berdua tidak siap akan hal ini dan bagian penting milik mereka terkena tendangan dari Sisil membuat mereka meringkuk merasakan sakit. Saat bersamaan Sisil mendorong Luna dan membuatnya keluar dari ruangan. Sisil ingin mengikuti Luna dan kabur tetapi dia melihat salah satu laki-laki di depan pintu sudah mulai tersadar, dan dia tahu jika dia tidak bisa kabur sekarang. Dia menghentikan langkah kakinya dan memberikan sedikit waktu kepada Luna untuk bisa kabur. Asalkan Luna bisa keluar dari sini mereka memiliki kesempatan untuk bisa diselamatkan. Luna saat ini ketakutan, ia tidak pernah mengalami hal semacam ini. Bersambung.